goals terbesar lu tuh apa sih, Klar? Goals terbesar ya apa ya? Gue kalau materi nggak terlalu ini banget deh ya, tapi gue lebih ke secara personal gue sih. Apa sih sebaik-baiknya manusia itu bisa bermanfaat buat orang lain gitu loh, Dea. Halo teman-teman, nah jadi inilah acara baru Dea yang berjudul, bukan yang berjudul sih, yang bernama DNA. Nah sebelumnya kan dia udah memperkenalkan diri siapa Dea Siregar sebenarnya kan. DNA itu artinya Dea nanya ya, DNA itu artinya Dea nanya. Dan bakal ada bintang tamu beragam bintang tamu yang bakal Dea undang ke podcast Dea di DNA, oke? Nah jadi hari ini bintang tamunya itu teman Dea sendiri, sahabat Dea sendiri. Jadi si teman Dea ini tuh bisa dibilang dia jamet Kemang ya. dia jamet Kemang, gue jamet Depok. Sekarang enggak sih, gue jamet Tangerang. Nah, emang sih gue tuh kalau dibilang jamet, gue udah nggak malu lagi tau. Emang udah banyak banget yang bilang gue jamet. Ntar gue tanya sama Clara ya gimana, maksudnya si Clara tuh kalau dibilang jamet sama orang apa respon si Clara gitu ya. Aduh udah disebutin lagi namanya, yaudah deh perkenalan langsung deh, ini temen Dea, Clara Sinta. Halo semuanya, Clara, jamet Kemang. Aduh agak ini ya, soalnya ini maksudnya dia agak gugup karena ini podcast pertama Dea ini. Sama podcast pertama. Emang iya? Iya dong. Aduh, alhamdulillah ya Clara di first podcastnya bareng Dea gitu. Nah, jadi guys, Clara ini tuh yang Dea kenal selama ini, selama dia berteman sama Clara, dia tuh belum tahu banyak tentang Clara nih. Nah, belum tahu banyak tentang Clara yang kita yang sehari-harinya tuh main bareng, tapi dia belum tahu banyak tentang Clara gitu. Jadi ya kita main cuman ya main aja, bahas yang lain, bukan bahas yang kayak umur lo berapa, lo dari mana, bla 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 bla, belum ya guys. Nah jadi di sini dia bakal nanya semua tentang si Clara. Nah, oh ya Clara, kemarin kita pertama ketemu di mana sih? Pertama ketemu kan pas gue jemput lo. Iya. Gimana tuh? Mau yang kemana? di rumah lo, di Limo Depok ya? Iya, kita iya. mau main. Main kemana tuh? Main kemana ya? Main kemana Clara? Lupa. Enggak, gue inget. Enggak kemana-mana, enggak serius. Kedupan. Oh iya. Kedupan. Nah, Kedupan itu bareng anak TCS ya? Iya. Nah, jadi itu gue kaget ya, pertama gue ngajak Clara tuh kan buat main di luar, buat bikin tok tuh kan, bikin video tok di luar. Nah, terus padahal nih kita belum pernah ketemu nih kan, tapi si Claranya tuh udah kayak, udah gue jemput lo nih gini kayak gitu kan. Hah, seriusan ini belum pernah ketemu udah mau dijemput aja gitu kan. Nah yaudah akhirnya tuh si Clara jemput gua ke jauh banget, dari Kemang ke Depok, abis Depok kita ke Jakut lagi tuh. Kalian bayangin kan jauhnya kayak apaan tahu tuh kan. Nah yaudah abis itu kita ke Dufannya itu juga bareng sama anak TCS, rame-rame ya Clar. Terus ada siapa aja tuh di sana Clar? TCS full team ya? Iya, terus kita dua ya. Gua, lu, terus siapa? Cimoy. Ah iya, terus Cimoy. Siapa lagi ya? Terus sebutin. Lupa. Enggak. Gua masa lu pura-pura lu. Lupa kayaknya gue kalau yang itu. Aduh. Jangan. Yaudah gak usah disebutin soalnya dia udah kayak gitu kan. Ntar orangnya naik kupingnya ya kan. Oke. Yaudah ini kita langsung nanya aja ya. Nanya ke si Claranya langsung ya. Oh ya Kak, kemarin kan pas gue lagi scroll tok tuh kan. Nah lu muncul di FYP gue tuh. Kayak kata gue, lu ngapain minta maaf soal apa gitu kan. Nah gue tuh pengen tahu sih ceritanya kayak gimana sih. Kok bisa, maksudnya lo kenapa minta maaf gitu loh. Yang video gue terakhir ya? Iya, yang acara ulang tahun yang siapa tuh? Temen gue. Ya, nah temen lo. Jadi apa yang tanggapan lo apa ketika orang-orang kayak nyerang lu lah, pokoknya ngejudge lu bla bla segala macam, dan lu mengakui kesalahan lo atau enggak gitu loh. Maksudnya gimana sih lu kenapa bisa minta maaf, udah gitu aja. First of all, gue kalau misalnya diserang gue malah seneng, karena menurut gue
gue pantas dapetin itu karena itu adalah suatu kesalahan, emang bener salah dan nggak bisa dibenarkan sama sekali kan. Kebanyakan orang kayak nyalahin lo itu tuh kayak tentang apa gitu, kayak misalnya lu nggak pakai apa masker bla bla segala macam. Kalau di video tersebut iya bener emang gue nggak pakai masker dan itu emang salah ya, fatal banget dan gue mengakui itu gue salah di situ. Tapi di sini posisinya lu apa enggak sih dimasukin ke Lambe Tura segala macam Jakarta Keras, lu dimasukin ke situ nggak sih kayak di viral nomor 1 gitu sampai sesitu nggak sih? Sebenarnya kalau yang gue lihat perkembangannya kalau di gue nya nggak terlalu parah ya. Mungkin yang temen gue yang ngadain party yang emang kena dampak dari semua ini yang number one-nya banget dia gitu. Nah, gue tuh bisa rasain tahu rasanya jadi dia. Soalnya gue pernah kena dan itu bukan kesalahan gue sendiri. Kenapa gue bisa membela diri gue sendiri pada saat itu? Pasti kalian juga tahu tuh kan kasusnya yang kayak yang pas gue sama Bang Ripanjul. Lu tahu nggak sih? Lu nggak tahu ya? Enggak. Nah itu 2000 berapa ya? Lupa gue 2020 awal. Ya 2020 awal. Nah itu kasusnya kayak gitu juga. Jadi kan hand sanitizer nih kan. Hand sanitizer di salah satu mall pusat perbelanjaan baju gitu kan. Oh iya gue tahu. Nah tahu kan. Nah yaudah. Nah pada saat itu mereka pergi kan ke situ ke mall itulah. Tapi gue nggak ikut. Gue tuh di hotel. Nah gue sama sekali nggak ikut mereka. Terus di SG-in tuh. Jadi kayak hand sanitizer isi ulang. Terus mereka punya botol hand sanitizer kecil. Oh iya gue tahu. Iya terus dituangin gitu ya kan. Nah Tahu. nggak nyangka sampai bisa viral kayak gitu tuh. Jadi ada lah ya kayak selebgram Bandung kalau nggak salah. Jadi dia ngancam-ngancam lu lapor polisi gini-gini segala macam gitu kan. Nah kita ya mungkin kayak kita masih anak-anak atau kayak gimana ya takut gitu kan. Tapi karena gue nggak salah, gue membela diri gue di situ kan. Udah gue membela diri gue di situ, asli itu satu Indonesia benar-benar ngejudge gue sampai gue dikatain Harry Potter lah segala macem lah. Nah, lu pada saat kasus ini lu dikatain apa? Kalau gue sih nggak dikatain apa-apa ya sama sekali ya Dea ya. Tapi kayak disindir kayak gimana? Apa ya biasanya kan orang kan kayak misalnya followers gue itu kan selalu nge-labelin gue kan yang gue sayangi mereka itu ya, yang gue sebut adik online gue. Ya. Itu kan mereka kan selalu menaruh harapan yang besar buat gue ya. Kadang-kadang kayak kakak online positive vibes gitu-gitu. Dan itu kan emang berat buat gue. Terlebih lagi kita itu apa sih? Kreator ya, gitu kan, creator. Influencer kita itu kan manusia biasa ya nggak sih Iya dia? sih. Maka Iya itu kan, tadi gitu. gue takut juga suatu saat gue bikin kesalahan. Nah kadang-kadang dan emang yang masalah gue pergi ke party kemarin itu gue akuin emang sebuah kesalahan besar karena gue emang udah tahu, gue sadar gue tahu itu salah tapi gue tetap pergi. Dan di sini lu sebelum pergi tuh lu udah sadar bahwasannya kayak enggak, maksudnya sebelum lu pergi nih lu udah ada pemikiran kayak aduh ini kayaknya bakal ada kena kasus deh gini. Kalau kasus itu, sampai besar banget kayak gini tuh nggak kepikir lah ya. Tapi yang gue pikirkan di situ, tapi sebelum itu ya Dea, gue tuh udah jaga diri banget, nggak pernah ketemu orang. Tapi yang gue pikirkan di situ nggak apa-apa deh kita sekali kayak lu kan di situ habis vaksin ya? Nggak semingguannya lalu atau udah 2 mingguan gitu. Iya, terus. Ya udah kita pergi, ya itulah ya namanya juga gejolak muda kita ini kan. Kalau orang kan taunya kan influencer itu kan ya harus perfect atau gimana ya, sama deh ya, lu kan kadang-kadang kayak ada gejolak muda gitu kan, nggak mikirin side effectnya setelah itu, lu bakal kena penyakit, bakal kena apa gitu kan, misalnya kena virus kan yang kayak sekarang itu, ya gue mikirnya ya udah lempeng aja pengen ketemu temen, kita konten bareng gitu, hanya itu yang gue pikirkan. Dan lu diundang langsung sama orangnya gitu? Iya benar. Lu mau minta maaf nggak sama adik-adik online lu? No, adik-adik online lu tuh apa kan kayak aduh Kak Clara kenapa sih bikin kesalahan gini gitu. Mau minta maaf ya sama kalian semua kalau misalnya banyak udah naruh harapan besar ke kakak, tapi kali ini aku udah apa ya, sangat gagal untuk ngasih contoh yang baik buat kalian. Dan aku harap Clara harap tuh tolong jangan ditiru gitu. Dan kalau bertindak apapun tolong dipikirkan ke depannya side effect-nya gitu. Dan itu aku salah banget, aku minta maaf banget ya sama semuanya ya. Ya Kak, dimaafin Kak. Ya. Gue pengen nanya dong, adik-adik online tuh ada adik-adik online lo tuh ada namanya nggak sih?
Ade online, gitu ade online. Ada online doang gitu ya. Oh, kalau gue kayak ibarat kayak sahabat online gue yang namanya Degarnatik. Gue nggak pernah nganggap mereka fans. Ya sama kan, iya karena kayak sayang banget kan Dea. Gue nggak pernah nganggap mereka fans, gue nganggap mereka kayak sahabat gue, teman gue sendiri gitu. Lu ngerasa nggak sih Dea, apa yang kita pakai sekarang, yang kita ada di sini duduk ini sekarang itu semua karena mereka juga, ya nggak sih? Terus juga gue suka banget terharu kalau misalnya kayak ketika kita kena masalah, gila sih mereka keren-keren banget, bela ya. Lu rasain gak sih? Dan sayang banget. Dan setahu gue yang gue rasain ya Clara, ketika misalnya gue ngeliat komentar-komentar dari Degarnatik itu, atau lu ngeliat komentar dari adik online lu, itu kayak gue ngerasa senyum-senyum sendiri. Tuh kayaknya imun gue naik deh ngeliat komentar-komentar dari mereka. Parah sih, mereka keren-keren banget. Terus ini Clara, gue pengen nanya deh, pas masa kecil lo tuh ada nggak sih kayak kenangan indah atau kenangan pahit yang sampai sekarang lo inget gitu? Yang mana dulu nih? Pahit? Ada. Pahit ada. Kalau pahit ya pasti ada lah ya. Aduh. Hidup. Apalagi? Pahit. Yang pahit apa yang manis ya? Mana? Pahit manis duluan mana? Yang pahit dulu deh. Oke, pahit. Ya. Apa ya? Kalau pahit, secara spesifik itu sebenarnya nggak ada kepahitan yang ditimbulkan oleh orang tuaku. Kalaupun ada, itu hanya perasaanku aja karena mereka sayang sama aku. Tunggu, sorry, gue boleh nanya nggak? Kayak lu broken home nggak? Nggak broken home, tapi broken heart kan? Tunggu. Tapi dari kecil lu kayak seneng nggak sih hidup lu? Maksudnya kayak seneng apa susah gitu? Secara apa dulu nih? Secara ekonomi. Kalau ekonomi sih alhamdulillah enggak. Maksudnya kita cukup ya. Bukan yang seperti apa sederhana banget. Lah ya. Namun semua tercukupi ya dari sekolah dan lain-lain gitu. Oke. Terus yang manisnya ada nggak? Yang memorable ya. Berarti buat gue tuh kalau diantar ke sekolah aja sama bokap gitu. Gue juga selalu cium pipinya gitu-gitu. Gue juga. Soalnya susah banget kan ngajak maksudnya minta tolong sama bokap buat nganterin ke sekolah gitu. Iya sih sama. Lu susah ya Dea? Kalau gue gampang banget. Di sini wah parah. Enak banget nanya. Lu susah ya Dea? Enak banget. Oke guys, dan ini gue pengen nanya banyak, gak apa-apa ya Clara ya? Udah gak apa-apa, udah biasa kan? Sebelum di podcast juga? Enggak, apaan sih? Di luar podcast juga lu bawel. Oh ya, kan sejauh ini kan gue main sama lu, gue tahu tuh bisnis ya Clara ya. Nah, kayak gue pengen tahu dong alasan lo tuh bikin bisnis itu apa sih, alasan lo bikin bisnis? Kalau alasan bikin bisnis ya biar dapat duit lah dia ya. Iya. Oh iya benar juga. Tunggu, lu SMA apa SMK? Gue kuliah. Oh kuliah. Aduh insecure gue. Gue nggak kuliah. Nggak apa-apa, yang penting sukses. Lu kuliah ini ambil apa? Hukum. Jauh ya Wak? Iya. Hukum ke bisnis bro. Ya kan tuntutan orang tua mau gitu. Oh iya sih. Ya gue juga sih, gue dipaksa kuliah, cuman gue nya bengal banget nih. Belum kuliah nih. Yaudah berarti alasan lo buat bisnis tuh duit ya? Cuman iya dong, iya sih. Uang. Oh ya, kan di balik lu berbisnis tuh kan pastinya lu juga ada waktu main kan. Nah itu gimana sih cara lu nge-manage waktu lo, kayak waktu buat kerja, waktu buat main gitu. Itu gimana lu nge-manage waktu lo? Kalau nge-manage waktu sih dulu sama sekarang beda ya Dea. Kalau dulu kan aku kan merintis sendiri ya. Balesin chat customer sendiri, nge-making sendiri. Jadi emang bener-bener full time di rumah sama ngonten. Kalau sekarang alhamdulillah udah ada staff sendiri gitu buat ini gitu. Jadi udah bisa main deh podcast di sini. Keren banget. Kalau tadinya masih sendiri tuh nggak bisa hadir ya Clara ya? Iya, karena ini kalau sakit. Iya sih gila, banyak banget karyawan Clara, parah. Parah emang ini. Amin, diaminkan aja, amin ya Allah. Ibu Clara emang hebat banget. Terus setahu gue nih kan, gue baru, maksudnya gue ngelihat lu bisa beli mobil segala macam, itu tuh dari bisnis lu kan. Nah, gue boleh nanya nggak apa aja yang udah lo beli dari hasil bisnis lo? Apa ya? Banyak banget dong kalau dijabarin. Sekalian iPhone gitu-gitu. Enggak. Baju H&M. Enggak. Baju
Nggak, serius. Kayak misalnya mobil dan mobil apa aja gitu loh. Ayo dong Clara yuk. Motivasi nih biar kita semangat Apa juga ya? nih Kakak Clara yuk. So far ya udah mobil lah ya, buat jalan-jalan gitu loh yang ada bangkunya. Tuh kan Yang penting emang dingin. gua kenal Clara tuh orangnya tuh merendah guys, merendah tapi Enggak, meroket. tapi yang penting dingin mobil gue. Enggak, cepetan Clara sebutin. Apa ya? Apa aja yang dihasilkan, mobil apa gitu. Berapa mobil? Apa ya? Berapa mobil? Berapa? Gue nggak nanya apanya. Lu ini pertanyaannya Berapa? sangat menyudutkan saya. Cepetan. Berapa? Apa ya? Berapa mobil? Ayo cepetan. Dua mana? Dua deh ya. Emang ya. Ya kan udah dijual yang kemarin. Tapi mobilnya itu mobil Alphard sama Mercy guys. Wih. Ya, Tepuk amin. tangan dulu dong kak. Bener-bener menyudutkan banget loh ya, bener-bener. Kan gak mungkin ya, Kara, gue pengen nanya nih. Nanya lagi nih ya. Apa? Ini udah pertanyaan keberapa dah? Banyak banget deh Udah ya. terus ini udah berapa? 8 mungkin ya. Nah, jadi kan gak mungkin ya hidup kita tuh berjalan mulus terus gitu kan. Pastinya kan kita setiap manusia tuh kan pastinya pernah ngerasain di mana titik terendah gitu loh. Nah, gue pengen nanya dong, titik terendah yang pernah lo rasain tuh di mana? Kalau dibandingin sama cerita orang gimana gitu. Tapi ya gue sebenarnya dari kecil ini sih nggak dibanding-bandingin. save ini nggak ngadu nasib ya. Ya. Tapi gue ngerasa ya gue biasa-biasa aja sih, titik terendahnya nggak gimana banget. Tapi ada kala di suatu saat gue tuh kayak bener-bener yang apa ya. Ya gue inget banget gue kalau mau beli lip tint tuh harga 100.000 itu gue sayang banget, kalau udah habis gue sedih banget gitu loh ya. Sampai sekarang alhamdulillah gue ada di titik beli lip tintnya habis kayak nggak suka warnanya beli lagi gitu, ibaratnya kan begitu. Kalau dulu kayak gue mikir satu lip tint habis aja gue mikir gitu loh. Belinya gimana lagi, skincare nunggu endorse. Enak ya kayaknya hidup Clara guys. Dulu. Terus gue pengen tahu dong, goals terbesar lu tuh apa sih Clara? Goals terbesar ya apa ya? Kalau materi sih Rumah. gue kalau materi nggak terlalu ini banget deh ya. Maksudnya gue kalau udah sekarang begini aja udah cukup banget gitu. Tapi gue lebih ke secara personal gue sih. Lebih banyak ngelakuin hal positif, lebih banyak memberi manfaat buat orang lain, dan itu emang bener-bener ya. Gue ngeliat tahu itu gitu-gitu. Gue ngeliat nih, ngelenceng dulu ya guys pembahasannya. Gue ngeliat video Apa lu nih? tuh masuk Apa nih? di viral Bener nggak? viral 01 itu loh, viral 01 yang lu beli borong bapak-bapak. Nah, itu maksudnya lu random banget gak sih ngeborong itu jajanan bapak-bapaknya? Kenapa lu bisa borong tuh barang bapak-bapaknya? Coba. Karena gue nggak tahu ya. Gue tuh kayak apa sih, sebaik-baiknya manusia itu bisa bermanfaat buat orang lain gitu loh, Dea. Karena jujur ya Dea ya, gue tuh setiap memberi gitu ya, itu mungkin apa karena gue juga mau, dan kadang-kadang tuh gue kadang-kadang memberi ini gitu ya, ini buat motivasi aja ya. Kadang-kadang bisa orderan gue banjir lagi, bisa itu ke hidup gue sih juga ngerasain bahagia gitu-gitu. Gue ngerasain, tapi gue ngasihnya tuh bukan yang kayak ke orang-orang, tapi kayak keluarga yang susah. Kan keluarga masih ada yang susah tuh kan, keluarga dari nyokap segala macem. Nah gue ngerasain akan hal itu. Jadi kayak ini yang terjadi di hidup gue ya. Jadi ketika gue misalnya dapat duit gitu kan, nah ibarat kayak 70% itu gue kasih ke nyokap gue, dan nyokap gue tuh bakal ngasihin ke saudara-saudara. Nah, nggak sampai seminggu gue dapat lebih dari itu. Iya kan, itu tuh kayak lu tuh ngerasa nggak sih kalau lu tuh semakin banyak memberi semakin kayak nggak habis-habis tahu? Iya nggak sih? Bener banget. Dan itu kayak melancarkan hidup lo, kayak ada aja orderan. Gue juga kadang-kadang mikir ya, apa karena gue sambil bisnis, gue kok ada aja gitu orderan yang bener-bener banyak jumlahnya, dan itu nggak habis-habis. Dan itu emang bener-bener antara bisnis, iman, sama kita sharing sama orang lain, itu emang harus disatuin. Bener, gitu itu kerasa banget ya Clara. Iya, kerasa kan. Kerasa banget buat gue dan lu. Iya. Mungkin buat semua orang juga yang gak pelit. Nah guys, segitu aja pertanyaan-pertanyaan dia buat si Clara. Nah kalau yang dia lihat-lihat nih sih, dia juga pengen belajar banyak ke Claranya gitu, tentang mulai dari bisnis, terus apalagi kan Clara tuh juga lebih dewasa dari dia ya, jadi kayak
dia dapat teman nggak salah gitu loh. Jadi kan ibarat kayak kita main sama tukang parfum kita jadi wangi ya gitu kan. Untuk sekarang juga dia pengen bilang ke kalian, ini yang baru-baru dia rasain. Jadi sekarang ya dia sekarang nge-sharing gitu temen dia sekarang. Jadi kayak nggak dulu lagi nih, Klar. Kalau dulu ya gue main entah sama siapa-siapa nggak jelas gitu kan. Terus gue ditusuk dari belakang gitu. Ditusuk tuh gimana sih? Kayak sakit. Bukan gitu. Enggak, jadi gue tuh gak pernah bikin salah nih sama mereka. Gak pernah bikin salah sama mereka, tapi mereka ngejahatin gue gitu loh. Nah jadi kayak pas gue kenal sama lo tuh kayak benar-benar beda banget gitu loh. Benar-benar beda banget lah dari teman-teman yang aduh nggak tahu lagi lah. Kayak semua udah gue beri tapi mereka manis banget kayaknya ini karena lagi di podcast. Enggak gitu, Klar, emang ini fakta, Klar. Kan gue juga beberapa kali kan juga udah pernah cerita kan sama iya, lu. masalah itu ya. Jangan di sini ya ngomongnya. Iya, nggak mungkin kan, Ege. Nah, yaudah, jadi yang kesimpulan yang bisa diambil dari Clara ini mungkin dia harus banyak belajar lagi tentang bisnis segala macam ke si Claranya. Sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar sih, benar. Dan dia pengen nanya dulu sama kalian mau ngundang bintang tamu siapa lagi selanjutnya untuk di episode selanjutnya di DNA. Buat yang mau ngundang siapapun gitu, kalian tinggal komen di kolom komentar di bawah ya guys. Ntar dia bakal berusaha semaksimal mungkin untuk mengundang mereka. Mungkin idola-idola kalian, tiktokers. Oh ya, tiktokers, likers, makers, malah. Dan terima kasih buat kalian semua. Terima kasih buat Kakak Clara Sinta. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya. Padahal waktu Kak Clara itu susah banget buat lu aja diminta kali. Gitu guys. Susah guys. Susah banget gitu. Nah terima kasih ya, pokoknya jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Kalau suka like, kalau nggak suka ya terserah kalian mau dislike apa-apa terserah kan. Yang penting ramein ya. Ramein. Bye bye semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.